sifat nggak cukup tidak melaksanakan ibadah, artinya harus melaksanakan rukun Islam yang sempurna. Pertama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah pertama rukun Islam wajib bagi seorang muslim Islam. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam perintahkan Allah lewat Rasulullah, harus jalankan secara konsisten. Lalu melaksanakan bulan suci Ramadan berpuasa, ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti. Nah, nanti dia akan isi lagi nih betapa kita ruginya selama ini melaksanakan ibadah puasa, padahal Allah mempersilahkan segala kegiatan kita dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita laksanakan puasa itu selesai masalah dunia ini. Apa yang kita mau? Mau rumah, mau istri cantik, mau bisa segala rupa menduduki jabatan di perusahaan, menjadi presiden direktur, silakan doanya minta sama Allah. Apalagi Allah yang punya pengaruh, ada bacaan sebenarnya. Ada sesuatu yang kita lakukan lagi. Nah, jangan lupa berzakat, betul ya? Nah, terakhir Islam menunaikan ibadah haji atau umroh. Buya sama seperti bapak-bapak dan ibu sekalian. Dulu juga tidak punya kemampuan untuk merasakan rukun Islam kelima itu. Tapi karena bulan suci Ramadan kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk mengadukan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Buya berberangkat, Masya Allah, tahun 99. Bukan sendiri lagi, 21 orang dengan gratis. Allah mempersilahkan. Buya mendambakan ketika itu di bulan suci Ramadan, ya Allah, ya Rabbi, perkenankanlah hamba untuk melihat Ka'bah itu, untuk melihat kuburan Rasulullah SAW. Setiap orang berdoa antara mimbar dan kuburan Rasul, kalau berdoa tidak ditolak, langsung dikabulkan berdoa. Pantasan para raja-raja, presiden direktur, perdana menteri di setiap negara, kalau melaksanakan ibadah haji dan umroh, tidak lupa berdoa di rodo itu. Betul Pak Kiai ya? Betul Pak Ketua KM-nya? Nikmatnya luar biasa. Bertemulah Buya dengan tokoh-tokoh nasional dan internasional antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Betapa indahnya saudaraku, bila mana kita pahami, maka inilah janji Allah masuk kita dalam surganya, gitu ya. Itu baru masyarakat Islam. Apalagi kita merasakan rukun iman yang 6: percaya kepada Allah, percaya kepada Alkitabnya, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada qadar baik qadar buruk, percaya pada hari akhir. Maka kita dituntun betul-betul masuk surga. Nah, bila mana kita konsisten melaksanakan rukun Islam dan rukun iman itu, maka Allah janjikan kita pada surga. Nah, mungkin orang melaksanakan juga, kemudian dia terpengaruh oleh keadaan dunia, terpleset lagi gitu ya. Karena jin dan setan akan selalu mengintip bagaimana kelemahan kita. Kalau kita tidak bisa dipengaruhi oleh jin dan setan, maka dia datang pada orang yang kita dekati. Istri misalnya, kemudian anak misalnya, cucu, bisa jadi ada kakak kita yang mempengaruhi kita setiap saat. Setan itu berbagai cara dia melakukannya. Dan bisa juga lewat tetangga, bisa juga lewat teman-teman dekat kita, untuk selalu kita tidak bisa beribadah dengan baik. Oleh sebab itu dalam buku Buya ada 99 sifat buruk manusia, kebalikan dari Asmaul Husna yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Terjemahan dalam Al-Quran yang menyebutkan Asmaul Husna, gitu kan, di surat apa itu dijelaskannya. Nah, Buya jabarkan di mana letak kitanya sebagai umat muslim. Misalnya, ya akbar sifat Allah. Benar enggak kita berjiwa besar dalam persoalan sehari-hari? Ya Ar-Rahman ya Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Benar enggak kita telah melaksanakan rasa kasih sayang itu kepada umat, gitu. Seperti Allah sifatnya gitu. Kemudian
Betul nggak kita merasa telah melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita, sunnah-sunnahnya gitu? Atau hanya sekedar mengetahui aja keimanan Islam itu ternyata belum cukup, saudaraku. Kalau ada orang udah masuk Islam, melaksanakan juga rukun Islam, makanya banyak juga orang tidak meramaikan masjid. Contoh-contoh ciri-cirinya gitu ya. Dia sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah berpuasa, sudah berzakat, sudah berhaji, tapi tidak pernah melaksanakan sunnah Rasul, kewajiban pertama sholat berjemaah. Nah, itu di fadilah amal selalu dikabarkan oleh jemaah tabligh itu, gencar itu. Ayo kita sholat berjemaah. Dulu zaman Rasulullah bila mana kaum pria tidak mau datang ke masjid sholat, maka perintah Rasul ambil kayu bakar rumahnya gitu. Dan begitu ancaman bila mana tidak berjemaah di masjid. Begitu pentingnya pesan-pesan Rasulullah SAW itu. Makanya para kiai, para imam masjid prihatin dan merasa ya bagaimana ada yang kurang dalam persoalan sholat berjamaah dalam rangka untuk usaha mau ke masjid. Nah, bagi hari ini, marilah kita merenung apakah kita telah melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, dan telah melaksanakan keyakinan kita dengan rukun iman yang keenam itu, dan terakhir adalah bagaimana berisyad. Kan kita ada yang belum bisa menuntun Allah itu di mana dan bagaimana cara kita berkomunikasi. Pada waktu sholat itulah kita bertemu dengan Allah, menyampaikan sesuatu setelah sholat bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakannya. Jangan selalu kita mengaku saya Ramadan, itu Allah marah, nggak boleh. Allah tuh maha besar, tentu sifat kita juga membesarkan Allah, betul ya? Jadi jangan merasa saya tak punya ilmu, jangan. Itu mengkerdilkan diri namanya, bukan membesarkan Allah. Karena Allah akan menegur kita. Dia telah menciptakan manusia amat sangat sempurna, betul ya? Beda dengan makhluk lain, sangat sempurna. Manusia ciptaan Allah itu, ya. Jadi yang lainnya pesannya adalah mari kita koreksi. Makanya Buya coba melangkah ke rukun iman, percaya kepada kitabnya. Betul enggak kita telah melaksanakan membaca dan mengamal kitab itu? Maka lahirlah buku Buya, Zikir Kolbi namanya, mengantarkan manusia kepada tujuannya. Apa sebab? Banyak orang modern sekarang ini dia Islam Bapak dan Ibu, tapi memelihara juga makhluk selain yang sahabat yang baik-baik. Dia pernah menghadiahkan Al-Fatihah kepada malaikat, pada wali Allah, pada orang tua. Jadi datang kebalikan dari yang lain. Yang mencokol di kolbi itu adalah syaitan laknatullah. Kemudian jin yang sepertinya Islam tapi membersihkan manusia. Maka dengan kita melaksanakan keyakinan kita kepada kitab itu, Buya anjurkan, mari kita kembangkan diri lagi, lebih baik lagi. Maka sekarang peganglah dadanya. Mari kita hadiahkan coba kita dari pembukaan Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Bisa ya? Coba sekarang ingat bacanya enggak? Pegang dari sekarang. Mari bersama Buya. Ila hadrati astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah astaghfirullahaladzim. Biasanya Buya ada lafaz sedikit macam Fatihah itu karena kita terdiri dari jiwa, raga, sukma, nyawa, wujud tak menyatu. Dan hari ini mari kita satukan lagi. Ingat wajah masing-masing ya, walaupun melihat kepada Buya. Ilah berarti jasadku, jiwaku, ragaku, sukmaku, nyawaku, wujudku. Fi batini Nur Muhammad Latif Arbani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Samad, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hakiki, Qudratullah, amin ya rabbal alamin. Lalu saudaraku, Buya meneteskan air mata ketika menjalankan Al-Fatihah ini. Agak indahnya ketika kedua orang tua kita dulu masih ada, bisa mengamalkan Al-Fatihah ini, maka tidak akan diganggu di alam kuburnya, dan dia tidak akan mengeluh selama ia berada di kuburannya. Itulah penyesalan Buya. Kenapa dulu Buya tidak menyampaikan ini, padahal Buya sudah mengamalkan seperti itu, dan subuh ini Buya datang kepada ibu. Itulah sebabnya Buya merinding hari ini. Dan akhirnya Buya dalam hati menyampaikan doa Fatihah kepada kedua orang tua Buya dan kakak Buya di atas Buya. Insya Allah dia akan tenang kuburannya. Itu jadi Allah juga. Inilah hadiah yang paling sangat luar biasa bila mana surah Al-Fatihah itu dihadiahkan kepada diri sendiri dulu, kemudian kepada Nabi, kemudian kepada Rasul 25, kemudian para malaikat. Bila kita hadiahkan, maka kodamnya, kekuatannya, beliau juga berada di tengah-tengah kita, mengelilingi kita bersama-sama dengan beliau yang gaib itu untuk doa menyampaikan kepada Allah. Maka malaikat Jibril pagi hari ini juga pun ada di kita, dan semua malaikat yang 4 Jibril juga selalu kita Al-Fatihahkan. Maka kita diselamatkan oleh Allah lewat tangan-tangan pesuruh beliau yang suci itu, saudara batin kita yang suci itu. Ya Allah, malaikat Jibril, Mikail, Israel, Mikail, ya apa? Tidak ada yang dalam kehidupan kita. Untuk mendapat hidayah, maka malaikat Jibril turun untuk mendapat rezeki. Akan datang Israfil. Kalau kita dipanggil atau minta tolong extended umur kita, Israel akan mempertimbangkan hari kita diberikan oleh Allah perpanjangan. Itu namanya kadar baik, kadar buruk. Kita bisa minta Allah berubah gitu ya. Nah, semoga kita pagi hari ini beri kesempatan kesehatan lebih baik lagi dari sebelumnya dan panjang umur yang barokah. Setuju ya? Sehingga terutama Pak Kiai ini terus bimbing kita Pak Kiai, terus lakukan yang terbaik agar kita betul-betul sadar bahwa kita sebentar lagi pasti akan dapat panggilan itu ya. Jangan kita menyesal sebelum mati gitu ya. Insya Allah kita terus berada di majlis yang mulia ini, di rumahnya Allah, Masjid Baitur Rahim, Pela, Mampang Perapatannya. Semoga semua dapat hidayah, semua mendapat tuntunan dari Allah. Kita terus berikan kesehatan, lebih semangat lagi melaksanakan ibadah. Setuju ya? Dan jangan lupa saudaraku, setelah kita berfatihahkan diri, hadiahkanlah kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, kakak-adik kita, kepada cucu-cucu kita. Jangan suka-suka dan jangan sampai kita lupa memanggil beliau. Dan kita insya Allah akan mengontrol lewat jarak jauh. Surah-surah Al-Fatihah itu menjadi senjata kita untuk menjaga anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, dan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Buya merinding dan selalu sejak tahun 85 sampai detik ini kalau menyampaikan ini pasti meneteskan air mata. Kenapa? Karena Allah telah memberikan Buya tuntunan yang sangat luar biasa. Apapun yang minta dikabulkan oleh Allah. Tentu Buya bangga bila mana di antara saudaraku yang ada di masjid hari ini akan mendapat petunjuk juga sama seperti yang Buya lakukan dan teman-teman lakukan. Biasanya ada selebriti yang hadir setiap Buya ceramah, ada mahasiswa yang hadir, ada remaja masjid yang penuh lagi gitu. Mereka juga berhasil di mana-mana. Kenapa? Percaya surat Al-Fatihah itu. Apalagi yang terakhir adalah mengamalkan surat Yasin, dan itu jauh lebih baik dari itu. Bagaimana ya untuk mengungkapkan ini luar biasa. Bila mana kita terus, apalagi hafal surat Yasin, tertuju hadiahkan kepada diri kita dan kedua orang tua kita dan kepada masa hidup kita, anak-anak dan cucu kita.
disampaikan secara kolektif oleh mungkin nama 1 sampai 100 pun boleh, hadiahkan Ahmadiyah kepada mereka, maka mereka pun merasa sampai kepada yang kita inginkan. Kalau bertemu pasti mereka juga merindukan pertemuan itu, insya Allah ya. Itulah yang Buya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Semoga segala yang Buya sampaikan bisa kita amalkan, apalagi kita dakwahkan apa yang Buya sampaikan hari ini. Insya Allah 700.000 kali lipat pahala yang kita peroleh. Sholat saja kita hanya dapat 7 rakaat berjemaah, ini 70.000 kali lipat doanya Pak. Terkabul amalannya. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah terus memberikan kekuatan lahir batin kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq hidayah. Dan salah itu datang dari Buya, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Mohon Pak Kiai pimpin doa ya. Kalau bantu supaya kita doanya hari ini lebih baik lagi. Pak Kiai tolong bantu kita doanya ya. Bisa Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.